antara banyaknya budaya yang berada di Indonesia, tari Merak berdiri sebagai salah satu tarian indah dan warisan yang tak ternilai dari tanah Sunda. Tari Merak menyatukan berbagai unsur alam, seperti seni, tradisi, dan keindahan dalam setiap lekukan gerakannya. Seperti namanya, tari Merak terinspirasi dari burung merak, karena burung ini memiliki banyak keindahan seperti bulu ekor yang berkilauan dan warna-warni yang mencolok. Hal ini telah lama menjadi sumber inspirasi bagi para seniman, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, burung ini menjadi simbol kemegahan dan juga keindahan. Ambu nih, apa yang membuat tari Merak itu unik dibandingkan dengan tari tradisional lainnya di Indonesia? Sebenarnya setiap tarian itu punya keunikan masing-masing, tapi karena Merak ini sebagai ikon Jawa Barat dan tarian ini pun tidak ada yang sama, walaupun di tempat lain ada tari Merak tapi tidak akan sama. Nah, itu yang menjadikan ciri khas dari Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana tari Merak berkembang di Indonesia? Apakah ada perbedaan dari perkembangannya, Bu? Perbedaan perkembangan? Jadi misalnya... Kayaknya maksudnya bukan perbedaan perkembangan sih, perkembangannya bagaimana kali ya? Kalau di Jawa Barat karena memang udah terkenal banget dan udah ke mancanegara, apalagi sekarang sudah masuk ke Muri, dan itu adalah perkembangan pesat di mana tari Merak itu sudah dijadikan masuk ke UNESCO yang tidak boleh diganggu gugat dan sudah diresmikan. Jadi udah paten. Itu sih yang selama sama. Tarian burung merak sudah ada sejak tahun 1950-an. Tarian indah ini diciptakan oleh seorang seniman terkenal yang bernama Raden Jeje Sumantri. Dilansir dari Wikipedia, Raden Jeje Sumantri adalah seorang pelopor tari kreasi Sunda yang juga merupakan salah seorang yang mendirikan Badan Kebudayaan Jawa Barat atau BKDKB dan Badan Kesenian Indonesia atau BKI. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1892 dan meninggal pada tahun 1963 dalam usia 71 tahun. Raden Jeje Sumantri terinspirasi dari kehidupan burung merak, terutama gerakan merak jantan yang ingin menarik perhatian merak betina. Tari ini awalnya dipentaskan untuk acara-acara kerajaan dan upacara adat. Dalam gerakannya, tari Merak memiliki karakteristik yang sangat khas dengan gerakan yang lembut dan anggun, yang fokus utama pada penggunaan tangan dan tubuh yang menyerupai indahnya ekor burung merak. Tarian ini juga termasuk dalam tarian imitatif. Kan kalau misalnya tari Merak itu pasti tiap gerakannya ada artiannya, Bu. Boleh tolong dijelaskan artian dalam setiap gerakan di tari Merak? Ada biasanya yang mendominasi apa? Urutannya atau koreografi dari susunan tari Merak itu sebenarnya didominasi dengan gerakan suruduk teh anu kieu tah. Nah, eta teh dikatain gerakan suruduk. Terus gerakan ngapung atau disebut nate lamun bahasa Indonesia teh terbang. Sebenarnya bukan terbang karena merak itu tidak bisa terbang tapi mengepakkan sayap gitu. Jadi intinya bukan terbang tapi mengepakkan sayap, dan sayap itu bukan simbol dari sayap burung merak. Karena burung merak itu yang punya indahnya bulu itu ada di bagian ekor. Nah, jadi sebenarnya dibilangin sayap itu hanya sebatas kata-kata aja, sayap padahal mah itu sebagai simbol dari ekor burung gitu sih. Selain gerakan, kostum tari Merak adalah salah satu elemen yang paling mencolok. Dikenakan dengan detail yang rumit, kostum ini seringkali dihiasi dengan payet dan manik-manik yang mencerminkan kilauan bulu merak yang indah. Setiap warna dan desain memiliki makna khusus dalam konteks tarian. Kostum pada tari Merak, apakah ada artiannya tersendiri, Ambu? Ada, karena bulu merak yang aslinya itu indah banget, jadi kostumnya pun menyerupai bulu merak yang aslinya. Jadi mereka
bentuknya pun ada ornamen-ornamen emas, itu sebagai simbol bahwa burung merak itu indah gitu. Terus gradasi warna itu sebenarnya yang aslinya itu bagus banget dan punya ciri khas dari setiap daerah atau setiap tempat itu punya ciri khas ornamennya. Tapi kalau di Jawa Barat dia punya ornamen, makanya yang merak itu identiknya harus ada warna hijau. Lalu apa saja aksesoris dan kostum pada tari merak? Itu ada apok itu kemben. Terus ada sinjang, kain kalau orang Indonesia bilang. Kemudian ada selendang, sampur atau selendang. Lalu ada sayap, itu adalah simbol dari ekor sebenarnya. Lalu ada kace yang di bagian sini, itu namanya kace. Kalau orang Indonesia selaber buat bayi katanya gitu. Terus ada siger itu bagian aksesoris kepala. Lalu ada susumping atau sumping, itu bagian telinga. Garuda mungkin ada di belakang yang dicepol di itunya ada. Terus ada juga gelang tangan. Gelang tangan itu adalah hiasan di bagian tangan. Kemudian kilat bahu di bagian bahu, itu namanya kilat bahu. Dalam pemakaian kostum tari merak tentu memiliki aturannya sendiri. Jadi pertama-tama untuk hal yang kita pakai adalah roknya. Nah, pokoknya tuh yang pertama itu kita harus memakai roknya terlebih dahulu, baru yang lainnya. Lalu setelah itu barulah kita memakai kembennya, atau bisa juga kita sebut sebagai bajunya. Nah, di bajunya ini tuh tidak ada kaitan atau kancing khususnya, melainkan kita menggunakan peniti untuk menyesuaikan badan penari. Jadi cuma ada pengait sedikit, lalu bisa kita penitikan seperti ini. Nah, dipakainya seperti ini di depan, jadi nanti kita pakai. Lalu yang ketiga itu ada selendang. Nah, di selendang ini tuh kita pakai di pinggang, jadi nanti kita kalungkan di pinggang kita, namun harus tetap sama panjangnya. Jadi harus sama, karena kalau misalnya tidak, nanti kita akan susah untuk menari. Jadi kita pakai rok, setelah itu pakai kembennya, lalu barulah kita pakai selendang dan kita pakai sabuk. Nah, di sabuk ini gunanya itu untuk menutupi si selendangnya. Sama seperti tadi, tidak ada kaitan khusus, jadi bisa memakai peniti. Cuma ada perepetan seperti ini, namun tidak wajib untuk dipakai. Jadi kita bisa pakai peniti untuk lebih menyesuaikan tubuh penarinya. Seperti ini dipakainya. Nah, itu untuk menutupi selendangnya agar lebih rapi. Lalu setelah itu kita pakai sayapnya, atau kalau misalnya di burung merak namanya ekor. Nah, ini itu nanti dikaitkan atau dipenitikan di kemben atau di lengan kemben yang tadi sudah kita pakai. Nanti bentuknya akan seperti ini, jadi dia akan menyerupai sayap, atau kalau aslinya di burung merak adalah ekor. Lalu setelah itu kita akan memakai tutupan di atasnya. Nah, di tutupan atasnya ini juga agar terlihat lebih indah dan seperti burung merak pada aslinya. Lalu setelah itu ada untuk tangan, kita pakai untuk gelang tangannya. Ini biasanya sepasang, ada 2. Seperti ini. Nah, semuanya itu tuh harus berurutan agar terlihat lebih rapi dan indah. Musik pada tari juga merupakan hal yang penting. Musik yang mengiringi tari merak biasanya terdiri dari alat musik tradisional Sunda, seperti gamelan dan juga kendang. Melodi dan ritme dalam musik tari merak dirancang untuk menyatu dengan gerakan tarian, menciptakan harmoni yang sempurna antara visual dan juga auditori. Untuk dari musiknya, Bu, apakah ada perbedaan dalam musik tari merak dan tarian lainnya? Jelas banget. Merak itu sebenarnya pakai musik yang gamelan Jawa Barat.
Tapi seiring berjalan waktu, keefisienan itu biasanya bisa digunakan menggunakan musik kecapi atau alat musik kecapi dan sebagainya. Tapi yang aslinya itu harus pakai gamelan. Gamelan Jawa Barat khususnya. Keindahan tari merak ini telah banyak dilestarikan oleh beberapa pihak. Banyak sekolah yang gencar mengajarkan tari merak agar generasi selanjutnya tetap tahu dan ikut melestarikan tarian indah ini. Salah satunya adalah SMA Trinitas. Telah banyak acara dan event di mana tari merak dijadikan tarian pembukaan dan juga tarian utama. Pada pelajaran seni tari pun, tari merak ini akan selalu diajarkan oleh Ambu Ina yang adalah guru seni tari SMA Trinitas. Kalau misalnya Ambu sendiri sebagai pelatih, sebenarnya apa sih motivasi Ambu untuk tetap melestarikan tari merak dengan cara mengajarkan pada anak-anak Trinitas? Sebenarnya motivasi Ambu itu hanya satu, ikut melestarikan budaya yang ada agar tidak punah. Sedangkan sampai detik ini sekolah-sekolah itu tidak semuanya mengetahui tari merak itu gimana. Terus apalagi di SMA Trinitas yang mayoritas orang Tionghoa ya. Nah itu jadi tantangan buat Ambu untuk memberikan pengalaman atau memberikan motivasi kepada anak-anak biar anak-anak pun bisa merasakan mengenal budaya yang ada di kita gitu. Kalau misalnya Ambu ada nggak sih pengalaman atau tantangan yang kayak berkesan banget dalam mengajarkan tari merak kepada anak-anak? Banget kesannya karena di sini tidak ada yang punya basic tari tradisional. Kalau dance banyak. Sedangkan antara dance dengan tradisional itu jauh beda. Nah contohnya kan kamu Cindy itu basicnya bisa ke tradisional tapi gerakan masih kasar karena basicnya dari dance. Jadi kekuatan yang dari dance itu lebih dominan dibandingkan ini. Tapi seiring berjalan waktu kalau latihan kamu kan bisa ngikutin karena ada bagian-bagian tertentu yang halus, terus staccatonya di mana itu juga ada di dance. Nah dari berulang terus mencoba pasti bisa. Itu yang bikin Ambu terkesan banget anak Trinitas bisa mengikuti itu aja sih. Melalui keindahan tari merak ini, kita disadarkan untuk berusaha dan tetap menjaga kelestarian tari merak. Jangan sampai tarian yang sangat indah ini tenggelam dalam perkembangan zaman. Sebaliknya, seharusnya dengan teknologi yang semakin maju, kita dapat semakin mudah untuk melestarikan dan mengajarkan tarian merak kepada generasi selanjutnya. Semoga tarian merak ini terus menginspirasi dan membuat kita bangga akan keindahan dan keberagaman Indonesia.